Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vega Iga. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak dengan NPM 2142-1480, mata kuliah Sistem Berkas. Saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Hamming-Corp mengatasi bit rusak. Pembahasan algoritma Hamming-Corp dan implementasi Hamming-Corp. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa sih itu Hamming-Corp. Jadi, Hamming-Corp adalah sistem koreksi kesalahan yang dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan saat data disimpan atau dikirim. Kode ini memerlukan penambahan bit paritas tambahan pada data. Kode ini umumnya digunakan dalam RAM, kode koreksi kesalahan. Kode ini dinamai menurut penemunya Richard W. Hamming. Setiap kali data dikirimkan atau disimpan, ada kemungkinan data tersebut rusak. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk bit flip, di mana biner 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Kode koreksi kesalahan berusaha menemukan saat kesalahan terjadi pada beberapa data. Hal ini dilakukan dengan menambahkan bit paritas. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai algoritma Hamming-Corp. Algoritma Hamming-Corp merupakan salah satu metode pendeteksi error dan pengoreksi error yang paling sederhana. Input dan output dari metode ini merupakan bilangan. Hamming-Corp merupakan salah satu jenis linear error correcting code yang sederhana dan banyak digunakan pada peralatan elektronik. Algoritma Hamming-Corp bekerja dengan menyisipkan beberapa buah check bit ke data. Jumlah check bit yang disisipkan tergantung pada panjang data. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai implementasi Hamming-Corp. Misalkan terdapat sebuah bit data yang akan dikirim sebagai berikut 10101010101010 dengan menggunakan parti genap. Nah, sisanya tentukan bit parti dari bit data di atas berdasarkan Hamming-Corp. Anggap bit ke-9 mengalami error, bagaimana Hamming-Corp mengoreksi kesalahan tersebut. Baiklah, kita buat penyelesaiannya dengan dimulai dengan kita buat blok atau buat tabelnya. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung nih gimana sih cara untuk membuat blok atau memasukkan bitnya ke dalam blok-blok yang ada atau terminal gitu ya. Yang pertama, dengan kita menghitung jumlah bit kita yang ada, terus kita melihat dari kuadrat atau perpangkatan yang ada. Misalkan ya 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, dan 2 pangkat 5, 32. Kita lihat aja dari yang terdekat. Mana tuh yang terdekat adalah 16. Ini kita pakai sampai 6, atau sampai pangkat 4. Atau sampai hasilnya ada 16, jadi kita pakai sampai P16 ya. Dari P1, yang dari hasilnya yang tadi ya, yang dari perpangkatan yang kita dapat tadi. 1, P2, P4, P8, dan P16. Berikutnya adalah dengan kita memasukin bitnya. Kita masukin bitnya yang ada 10, 10, 10, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita menentukan nilainya. Menentukan nilai P. Yang pertama kita mencari atau menentukan nilai P1. Di mana P1 kita mulai dari P1 nih. P1, catat 1, lompati 1, catat 1, lompati 1, catat 1, lompati 1, sehingga menghasilkan P1 1001111 dan mendapatkan hasil yang ganjil karena tadi dia minta nih paritinya harus genap. Tapi di sini ganjil, jadi kita tambah 1. Mungkin kalian masih bingung nih, melihatnya dari mana sih, 1 atau kosong? Kalau kosong, ditambah atau enggak? Kalau 1, ditambah atau enggak? Nah, jadi gini, kita hitungnya dari bit yang angkanya 1. Misal di sini nih, satunya nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada 5. Ini ganjil kan? Sedangkan tadi diminta paritinya adalah genap. Jadi ditambah sama 1 supaya untuk melengkapinya, supaya dia genap. Berikutnya adalah P2. P2 dengan cara yang sama. Dimulai dari P2.
dimana kita ambil 2 bit dari P2 ini. 1, 2. Habis itu kita lompati 2 juga. Ambil 2, lompati 2. Kita catat gitu. Catat, lompati. 2 bit. Kayak tadi P1, catat 1, lompati 1. P2 juga. Catat 2, lompati 2, catat 2, lompati 2. Dan seterusnya P3 menghasilkan bit. Misalkan juga tadi kan kayak yang tadi. Nah, di sini juga hasilnya sama. Dia dapatnya ganjil, maka harus ditambah 1 untuk mendapatkan genap. Nah, di sini nih P8. P8 kan kita ambil 8, catat 8. Karena yang dicatatnya udah habis nih atau udah nggak ada lagi, ya dia nggak dicatat, hanya catat yang didapat aja nih, ada 8 bit. Nah, di sini kita dapat genap nih. Kalau genap dia ditambahnya 0 karena dia udah genap kan, jadi dia tidak perlu ditambah lagi. Dan seterusnya. Hingga dapat menghasilkan ini. Dimana di sini hanya P8 yang mendapatkan atau hanya P8 yang genap. Berikutnya angka bit ke-9 mengalami error. Misalkan saat penerimaan atau menerima blok data dan data yang diterima tidak sama dengan data yang telah disepakati. Misalkan bit ke-9 berubah menjadi 0 karena kerusakan saat pengiriman. Maka pengirim akan memperbaiki data bit yang salah. Penyelesaiannya dengan cara dari P yang kita dapat atau nilai P yang kita dapat, kita masukin ke blok yang ada atau di dalam terminal. Misalkannya P1. Tadi kita dapat 1, kita masukin ke P1 yang ada di terminal. Jadi 1. Kita ubah yang tanda tanya menjadi 1. Yang P2 kita dapat 1, kita ubah juga yang tanda tanya menjadi 1. Yang 4 tadi kita dapat berapa? Kita dapat 1. Kita ubah yang tanda tanya menjadi 1. Dan